Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rahmi. Jadi di sini saya akan memberikan pemahaman saya tentang jual beli. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut ba'i, yang secara bahasa adalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syarak atau hukum, atau menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan uang. Jadi dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak tersebut. Para ulama juga memberikan pengertian tentang istilah ba'i sebagai berikut. Imam Hanafi, yaitu seorang pemuka mazhab Hanafi, menurut beliau jual beli mengandung dua makna, yaitu yang satu makna khusus, yaitu menukar barang dengan mata uang dan semacamnya, atau sebaliknya menukarkan mata uang dengan barang. Yang kedua makna khusus, yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus. Selanjutnya Imam Syafi'i, yaitu pemuka mazhab Syafi'i. Beliau memberikan definisi jual beli, yaitu pada prinsipnya praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridaan atau kerelaan dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli yang diperbolehkan. Selanjutnya menurut Abu Bakar Muhammad bin Al-Husaini. Jadi menurut beliau, jual beli adalah kontrak pertukaran harta benda kepada seseorang dengan memberikan hak memiliki suatu benda atau manfaatnya untuk selama-lamanya. Jadi dari definisi-definisi di atas tentang jual beli, jelas tertulis bahwa istilah jual beli merupakan gabungan kata dari al-ba'i, yaitu menjual, dan syira, membeli, karena adanya keterlibatan aktif antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang etika jual beli. Seperti yang kita ketahui bahwa profesi yang sangat disenangi oleh Allah itu adalah profesi sebagai petani dan pedagang. Profesi ini pun diikuti oleh para sahabat Rasulullah yang sebagian dari mereka adalah seorang petani dan pedagang. Setiap profesi semata-mata bukan hanya untuk mendapatkan uang, kekayaan, namun juga mendapatkan keberkahan dari profesi tersebut. Keberkahan tersebut didapat dari etika seorang pedagang dalam menawarkan barang dan jasanya. Berikut akan saya jelaskan beberapa etika berbisnis dalam Islam. Yang pertama, tidak boleh curang dalam jual beli. Yang kedua, tidak boleh menutupi cacat barang dagangan yang dijual kepada pembeli. Yang ketiga, harus menjelaskan secara rinci dan jelas barang dagangannya tersebut. Yang keempat, tidak boleh memonopoli barang atau menimbun barang tersebut. Yang kelima, tidak boleh terlalu banyak bersumpah. Yang keenam, tidak boleh terlalu banyak mengambil keuntungan. Kemudian, penjual dan pembeli diperbolehkan menentukan pilihan mereka selama mereka masih bersama. Yang terakhir, harus bersikap lemah lembut dalam jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Azra dari jurusan Perbankan Syariah Unit 2 semester 3. Nah, di sini saya akan membahas tentang dasar hukum disyariatkannya jual beli dan prinsip-prinsip jual beli. Oke, saya akan langsung membahasnya. Selamat mendengarkan semuanya. Dasar hukum disyariatkannya jual beli dapat kita jumpai dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran An-Nisa ayat 9 yang berarti
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dalam jalan yang batil, kecuali dalam jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagimu. Yang kedua, dalil Nabi hadis riwayat Al-Bahiki yang berarti sesungguhnya jual beli harus atas dasar saling ridho, suka sama suka. Prinsip-prinsip dalam jual beli. Yang pertama, larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Yang kedua, sesuatu yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang mubah atau boleh dan bukan sesuatu yang diharamkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menghindari praktek perjudian dalam sistem jual beli pada saat ini. Praktek perjudian atau maisir dalam sistem jual beli semakin banyak ditemukan, baik di pasar tradisional, di pasar modern, seperti mal-mal besar. Selanjutnya, keutamaan jual beli yang mabrur. Yang pertama, merupakan usaha yang paling banyak menjanjikan keuntungan. Yang kedua, usaha yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun sehingga tetap eksis dan paling banyak dibutuhkan orang. Yang ketiga, usaha yang sangat ideal dalam beberapa aspek, sehingga seseorang lebih leluasa untuk mengatur dan memilih jenis barang yang dibisniskan, tempat serta metode yang diinginkan. Dan yang terakhir, peluang besar untuk mencari nafkah secara halal dan kebahagiaan dunia akhirat jika dilakukan sesuai norma dan hukum agama dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan jual beli yang mabrur. Jual beli ini tidak hanya salah satu jalan mencari nafkah dan keuntungan finansial, namun jual beli juga merupakan usaha yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, karena merupakan aktivitas yang banyak dibutuhkan manusia. Jual beli ini profesi yang banyak dilakukan oleh para nabi. Karena itu wajar jika dalam Al-Quran dan hadis Nabi, jual beli ini mendapatkan porsi pembahasan yang sangat luas. Di antara keutamaannya tersebut ialah jual beli merupakan usaha yang paling banyak menjanjikan keuntungan. Jual beli juga merupakan usaha yang tidak mungkin dihindari siapapun. Jual beli ini juga merupakan peluang besar untuk mencari nafkah yang halal apabila kita melakukannya dengan benar. Dalam hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang penting dan keutamaan jual beli. Berikut bunyi hadisnya. An Abi Sa'idin anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala atajiru sodukul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i. Rawahul Tirmizi, yang artinya dari Abi Sa'id dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang jujur dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian kita akan membahas tentang syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli itu ada dua. Yang pertama, hendaknya kedua belah pihak melakukan praktek jual beli dengan sukarela dan ridho, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang bunyinya, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian. Yang kedua, kedua belah pihak harus berkompeten dalam melakukan praktek jual beli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.